Baik, ini adalah interface VPN kami. Sudah ada flag R-nya tertulis running. Untuk detailnya bisa kita klik dan bisa kita lihat bahwa interface-nya sudah running dan statusnya sudah connected. Connected artinya telah terhubung. Terhubung kemana? Terhubung ke server VPN. Jika interface-nya sudah running dan statusnya sudah connected, maka semua fitur VPN seperti VPN remote, VPN speed test, dan Micmon online seharusnya sudah dapat digunakan. Namun, jika interface-nya belum running dan statusnya belum connected, maka ketiga fitur tersebut, VPN remote, Micmon online, dan VPN speed test, belum dapat kita gunakan. Jadi, pertama-tama dan yang paling utama, sebelum kita menggunakan VPN remote, VPN speed test, dan Micmon online, kita harus pastikan bahwa interface-nya sudah running dan statusnya sudah connected. Jika interface-nya belum running dan statusnya belum connected, maka kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa informasi akun VPN yang terpasang di Mikrotik sesuai dengan informasi akun VPN yang diberikan oleh admin. Kita dapat melihatnya di interface VPN, lalu masuk ke tab Dial Out. Di sini ada 3 informasi penting yang harus sesuai. Yang pertama adalah connect to, yang berisi domain server VPN. Yang kedua adalah user, dan yang ketiga adalah password. User dan password ini berisi ID akun VPN. Ketika kita daftar VPN, biasanya kita akan mendapatkan sebaris skrip yang sudah memuat 3 informasi ini. Jadi, begitu kita pastekan skripnya, maka akan membuat interface VPN yang sudah berisi 3 informasi ini. Jika kita mengcopy pastekan skripnya dengan benar, maka seharusnya 3 informasi ini juga sudah otomatis benar. Namun, jika kita kurang yakin, kita dapat mengeceknya kembali di skripnya. Kita kembali lihat skripnya. Ini adalah skripnya. Dalam sebaris skrip ini dapat kita lihat, pertama ada connect to yang berisi ini. Dan sudah sesuai. Kemudian ada user dan password yang isinya sama. Dan kita cek juga sudah sesuai. Karena 3 informasi ini sudah sesuai, maka statusnya connected. Jika 3 informasi ini salah, 1 huruf saja, maka tidak akan connected, tidak akan running. Kita coba lebihkan 1 huruf, 1 spasi. Kita oke, bisa dilihat interface-nya tidak ada flag R, tidak running, dan statusnya tidak connected. Karena kelebihan 1 spasi. Atau kita salah 1 huruf. Salah 1 huruf, kita oke, belum ada flag R-nya, belum running, dan belum connected. Atau kita kurang 1 huruf. Fastnet yang harusnya Z-nya 2, kita menggunakan 1 Z. Kita lihat tidak ada flag R, tidak running, dan tidak connected. Jadi ketiga informasi ini harus benar semua. Harus sesuai. Tidak boleh kurang 1 huruf, tidak boleh lebih 1 huruf, dan tidak boleh salah 1 huruf. Ketika sudah benar ketiga informasi ini, langsung running, langsung connected. Dan ketiga informasi ini berbeda-beda. Karena ini adalah akun. Jadi setiap Mikrotik memiliki akunnya sendiri. Begitu kita mendaftar akun VPN, maka kita akan mendapatkan akun yang berbeda-beda. Jadi harus sesuai dengan akun yang kita dapatkan dari admin VPN. Tidak boleh salah 1 huruf, tidak boleh kurang 1 huruf, tidak boleh lebih 1 huruf. 3 informasi ini. Yang kedua, pastikan akun VPN tidak running
dan tidak connected di mikrotik yang lain. Karena apa? Karena satu akun VPN hanya dapat digunakan di satu mikrotik. Jadi begitu sudah running atau connected di mikrotik yang lain, maka sudah tidak bisa lagi connected di mikrotik yang ini. Dan juga pastikan masa aktif akun VPN-nya masih ada. Kita dapat melihatnya pada detail akun yang dikirimkan oleh admin sampai kapan masa aktifnya habis. Kita juga dapat mengeceknya via website dengan mengunjungi fastnet.co.id/vpn/start, tanda tanya key sama dengan ID akun, add, disertai servernya. Maka akan muncul tampilan ini yang berisi ID akunnya, IP address, URL remote-nya, Micmon online-nya, dan juga masa aktifnya. Semua informasinya lengkap pada website tersebut. Yang ketiga, pastikan mikrotik dapat terhubung ke server VPN. Bagaimana cara mengeceknya? Kita dapat melakukan ping ke server VPN-nya. Kita buka interface VPN untuk melihat informasi server VPN. Pada bagian connect to ini berisi informasi atau domain server VPN. Kemudian kita buka terminal, kita ping ke connect to tersebut. Pastikan sama persis, tidak kurang satu huruf, tidak lebih satu huruf, dan tidak salah satu huruf pun. Kita enter. Jika access TTL dan tem ini ada isinya semua, artinya mikrotik kita dapat ping ke server VPN, dapat terhubung ke server VPN. Jika ses TTL dan tem ini kosong, maka artinya mikrotik kita tidak dapat ping, tidak dapat terhubung ke server VPN. Jika hal ini terjadi, mikrotik tidak dapat ping ke server VPN, maka kita perlu melakukan pengecekan lebih lanjut untuk mengetahui apa penyebab mikrotik tidak dapat melakukan ping ke sisi server VPN-nya. Jika mikrotik tidak dapat ping ke server VPN, maka hal pertama yang dapat kita lakukan adalah reboot mikrotik. Kenapa reboot mikrotik? Karena dengan mereboot mikrotik, kita dapat membersihkan semua case, kita dapat membersihkan semua state, dan membersihkan semua rule dynamic. Sehingga penggunaan CPU menjadi lebih ringan, dan penggunaan RAM menjadi lebih sedikit, dan mikrotik menjadi fresh kembali. Dalam beberapa kasus, ada kalanya hanya dengan merestart mikrotik atau mereboot mikrotik, maka mikrotik akan kembali normal lagi, dapat melakukan ping lagi ke internet, khususnya ke server VPN. Jadi tidak ada salahnya melakukan reboot mikrotik. Barangkali hanya dengan melakukan hal tersebut, Anda sudah dapat kembali nge-ping atau terhubung ke server VPN sehingga interface VPN-nya bisa running kembali. Jika setelah reboot tetap tidak dapat melakukan ping ke server VPN, maka kita harus mengecek seluruh konfigurasi di mikrotik kita. Barangkali ada kesalahan konfigurasi. Yang pertama-tama kita bisa cek pada bagian IP address. Pastikan untuk IP address sudah benar. Kita juga perlu mengecek IP routes. Pastikan untuk routingnya sudah tepat, sudah ada routing ke internetnya. Kemudian juga di IP DNS. Pastikan mikrotik kita sudah memiliki DNS servernya, sehingga dapat menanyakan domain server VPN ke DNS server. Dan kita juga perlu mengecek IP firewall. Karena di IP firewall inilah yang biasanya berisi pengaturan terkait keamanan mikrotik dan rule-rule yang penting. Pastikan tidak ada satupun rule firewall yang memblokir koneksi ke server VPN.
Jadi kita perlu melakukan pengecekan satu persatu rule, pastikan tidak ada yang memblokir koneksi ke sisi server VPN-nya. Khususnya bagi pengguna load balance dan pisah trafik. Biasanya akan banyak sekali rule-rule di firewall ini yang dibuat. Pastikan tidak ada satu rule pun yang memblokir koneksi ke sisi server VPN-nya. Yang keempat, jika informasi akun sudah benar, masa aktif akun juga masih ada, mikrotik kita juga dapat ping ke server VPN secara normal, namun interface VPN belum juga running dan statusnya belum juga connected, kita dapat mencoba menggunakan tipe VPN yang lain. Kita dapat mencoba tipe PPTP, SSTP, L2TP, dan OVPN. Berhubung di sini kami telah menggunakan L2TP, maka kami akan mencoba menggunakan yang lain. Contoh OVPN. Caranya sama persis, kita bisa copy saja dari yang L2TP. Yang pertama, connect to. Kita isikan di OVPN yang baru. User dan passwordnya juga kita kopikan. Yang lain, biarkan default. Jangan lupa yang interface yang lama yang tidak running kita disable. Agar hanya ada satu interface. Dan yang baru kita oke. Kita buka lagi dan bisa running menggunakan OVPN client. L2TP OVPN. Kita juga dapat mencoba pakai PPTP. Menunya sama, connect to user dan password. Yang lain biarkan default. Ada juga SSTP, sama juga connect to user dan password. Jadi kita juga dapat mencoba menggunakan tipe VPN yang lain. Seperti itu.